Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, langsung saja ya. Ustadz akan mereview pelajaran hari ini tentang makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak itu tujuannya adalah untuk mempertahankan keturunannya biar tidak mati atau tidak punah. Kalau makhluk hidup itu tidak berkembang biak, pasti lama-kelamaan akan mati dan tidak ada di muka bumi ini alias punah. Terus cara makhluk hidup berkembang biak itu ada beberapa cara. Pertama yang manusia makhluk hidup ini berkembang biak dengan beranak. Terus hewan ini berkembang biak ada beberapa cara. Yang pertama bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur salah satunya adalah ayam, ular, buaya. Itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kalau berkembang biaknya dengan melahirkan anak atau beranak, salah satunya contoh kambing, sapi, kerbau, lumba-lumba, itu juga berkembang biaknya dengan beranak atau melahirkan anak. Makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan ini berkembang biaknya ada dua cara. Yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Ustaz kasih contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Kalian habis makan salak itu ada bijinya terus kamu tanam di tanah, maka tumbuhlah tumbuhan baru, tumbuhan salak baru. Itu namanya tumbuhan berkembang biak secara alami. Terus kalau secara buatan itu seperti kamu menyangkok atau menyetek. Nah, itu tumbuhan berkembang biak dengan cara buatan. Dan buatan itu tidak bisa sendiri, tumbuhannya berkembang biak sendiri tidak bisa. Harus ada bantuan manusia di situ. Seperti halnya tadi, berkembang biak secara alami itu juga nggak bisa berkembang biak sendiri, pasti ada campur tangan manusia atau bantuan manusia. Dengan cara tadi kamu menanam bijinya, terus tumbuh tanaman baru, itu secara alami. Secara buatan itu seperti mencakok atau menyetek. Mencakok itu gimana sih Ustaz? Mencakok itu seperti ya, kamu menanam ada pohon mangga, kamu kulitnya dihilangkan, terus ditanami, dikasih tanah di situ, ditempatkan kayak itu plastik. Ya plastik. Nah itu nanti kayak bunder gitu. Nah itu namanya mencangkok. Kalau sudah tumbuh akarnya, dipotong, ditanam di tanah. Kalau nyetek itu hampir sama kayak mencangkok, tapi menyetek nggak pakai tanah. Kalau mencangkok tadi pakai tanah, kalau menyetek nggak pakai tanah, hanya ditempelin di batangnya, nanti akan tumbuh tunas baru di situ. Itu secara buatan. Mungkin itu, nanti ini langsung dilanjutkan lagi sama Ustadz Wahid pelajaran selanjutnya. Ya, tadi dijelaskan oleh Ustadz Aziz ada beberapa hewan yang cara berkembang biaknya secara bertelur. Contohnya yaitu burung. Burung berkembang biak secara bertelur. Telurnya nanti dierami selama 21 hari. Kemudian telur itu akan menetas menjadi anak burung. Oleh induknya, burung ini dirawat, dikasih makan sampai besar sehingga bisa terbang sendiri dan mencari makan sendiri. Dan kemudian berkembang biak lagi seperti awal tadi, bertelur, menetas, lalu dibesarkan oleh induknya. Begitu dan seterusnya. Kalian tahu nggak ada lagu yang tentang burung? Ya, yang berjudul Burung Kutilang ciptaan Ibu Sud. Nanti Ustadz akan menyanyi, suaranya Ustadz mohon maaf ya agak serak-serak bahasa. Ya, dianggap aja nanti kalau kalian pengen tahu lebih enaknya lagunya itu ada di YouTube. Tinggal ketik Burung Kutilang gitu aja. Sekarang Ustadz contohkan lagu Burung Kutilang. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cempaka burung kutilang berbunyi,
bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-geleng kepalanya menantang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili lili lili lili. Ya, itu tadi lagu burung kutilang. Selanjutnya, ketika hewan yang ada di dunia ini ada hewan langka dan hewan yang dilindungi. Contohnya, ya, lanjut lagi. Hewan berkembang biak agar jenisnya tidak punah dari muka bumi. Namun, kita sering mendengar berita tentang hewan-hewan yang tertentu yang jumlahnya tinggal sedikit. Contohnya berita tentang harimau Sumatera yang jumlahnya sekarang tinggal 1515 ekor. Nah, dari angka tersebut kita akan belajar bagaimana membedakan angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dari angka 1515. Ya, di sini Ustadz sudah menyatakan ada angka 1515. Kita akan membedakan mana angka yang menunjukkan angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, kita urai, kita bedakan. Di sini yang pertama angka 1 yang awal. Ya, itu mewakili ribuan. Kenapa? Karena di belakangnya ada 3 angka. Karena ribuan belakangnya ada nolnya ada 3, berarti mewakili ribuan. Berarti ribuan diwakili oleh angka 1000. Yang kedua angka 5. 5 ini di depannya ada 2 angka lagi. Berarti kalau 2 angka mewakili ratusan. Ya, ratusan menjadi 500. Kemudian ada angka 1. Di belakangnya ada angka 5, berarti di belakangnya ada 1 angka, berarti mewakili puluhan, yaitu karena 1 berarti 10. Ada lagi yang terakhir 5. 5 ini belakangnya sudah tidak ada angka, berarti dia menunjukkan satuan. 5 satuan. Nah, kalau dijumlah ketemu 1515. Pada buku kalian di situ ada yang namanya gambar kotak. Ya, kotak ini mewakili dari ribuan, ada yang mewakili ribuan, ada yang mewakili ratusan, puluhan, dan satuan. Yang pertama yaitu ribuan. Ribuan diwakili oleh kotak besar yang utuh. Nah, karena di sini 1, maka kotaknya hanya ada 1, mewakili 1000. Terus yang kedua ratusan diwakili oleh kotak pipi atau seperti triplek yaitu atau wafer kalau kalian sering makan jajan. Mewakili wafer, di situ ada ratusannya 5. Berarti ada 5 tumpuk. 1 2 3 4 5. Berarti 500. Puluhan di situ diwakili oleh 1 batang saja, 1 batang kotak. Karena di sini hanya 10 atau 1, maka hanya ditulis 1 atau digambar 1. Sedangkan di angka satuan di sini ada 5, diwakili oleh 5 kotak kecil. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5. Nah, dari sini kita akan belajar. Kita sudah tahu kalau ada kotak besar berarti mewakili ribuan. Kalau ada seperti kotak triplek seperti wafer ini mewakili ratusan. Kalau dia hanya 1 batang mewakili puluhan. Kalau dia kecil-kecil mewakili satuan. Contoh di bawahnya. Di sini ada angka
2690. Ustadz, satuannya 0. Bagaimana? Apa digambar atau tidak? Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan. 2000 tadi kotak besar mewakili 1000. Karena 2 berarti kotaknya ada 2, 1, 2. Terus ratusannya ada 6. Berarti tumpukan wafernya atau tripleknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puluhannya ada 9. Berarti ada 9 batang gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 batang. Satuannya 0. Berarti tidak perlu ada gambar. Kemudian selanjutnya ada angka 4700. Ya. 4000 karena ribuan diwakili oleh 4 kotak karena 4 1 2 3 4. Nah, ini berarti menunjukkan 4000. Ratusan ada 7. Berarti tripleknya atau wafernya ada 7 tumpuk. 1 2 3 4 5 6 7. Puluhannya karena 0 dan satuannya 0. Jadi tidak perlu gambar. Itu tadi penjelasan tentang angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakan soal latihan yang ada di baliknya. Untuk yang bawah ini kalian hanya perlu menarik garis mana yang sesuai dengan tulisan. Contoh 3605. Dicari angka yang menunjukkan 3605. Kalian tarik garis. Seperti itu saja. Cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih banyak. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.